Allah beri setiap kita itu nafsu. Nafsu ini secara garis besar ada 3 macam nama istilah nafsu. Yang pertama adalah nafsu ammarah. Apa isi kita akan bawa? Mengiyuk kita, nafsu itu yuk kita. Yuk boleh diartikan seperti kita nyebut yuk kita ya. Ada nafsu itu namanya ammarah. Ammarah dek bisa kita. Dek selalu mencari kenikmatan yang nyaman, yang nyaman. Dikit arah nerima, dikit arah peduli hal-hal yang penting nyaman. Itu nama nafsu dek. Yuk ya dek. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya diri itu sangat menyuruh kepada kejahatan. Itu karakter aslinya. Yuk ya, karakter aslinya nomor 1. Dek. Beda dengan akal. Jadi nafsu ketika dikatakan oleh Allah yang pakai jadi apa? Itu karakter aslinya. Setiap kita ada dia, cuma ada kelihatan hanya bisa dilihat dengan perbuatan kita. Kalau kita ada yang kita urus hanya nyaman, mungkin kita pikir kita terima halal, berarti nafsu kita nedek. Tidak. Nafsu kita nedek. Yang kedua, ada namanya nafsu itu adalah lawamah, miskin. Ya, kadang-kadang cuma banyak kan. Itu level yang kedua, banyak. Nah, kalau awalnya nyedek sama sekali. Kalau yang nomor 2 nafsu tadi banyak cuma kadang-kadang ada lawamah. Dia benci kepada maksiat. Benci ke maksiat, alergi dengan maksiat, cuma kadang-kadang tergembira. Namanya lawamah. Istilah. Ada yang nomor 1 yang paling tinggi kali nafsu itu mutmainnah. Istiqamah, konsisten, lama baiknya. Kelas-kelas para nabi, para rasul, aulia, salihin, dan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafsu mereka itu sudah mutmainnah. Ya, jadi nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi setiap kita beda level nafsunya. Kadang kalau dia pakai sama sekali, baru banyak materi, cuma dia pakai. Dan separuh orang kelasnya yang pakai istiqomah. Ada setiap jiwa, setiap diri itu ada nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan nafsu agar supaya nafsu tadi tidak menarik kita? Yang melihara ibarat pegangan nafsu itu di atas rata-rata. Mendek acak kita kontrol kita kereret. Nyeret kita. Kalau kita bikin tantriknya, nafsu itu di atas rata-rata bulan, memek di atas rata-rata, kita ibaratkan dengan yang namanya tegangan listrik di atas rata-rata. Kalau kita bijak, jadi pacar menyikapinya kita setuju oleh yang namanya nafsu, kita ditarik oleh yang namanya nafsu. Jadi bagaimana supaya dia tunduk yang tadinya amal dia pakai berubah level yang gue minimal banyak pakai dari dia mengajak pakai terus mutmainnah.
Kata Imam Al-Ghazali, caranya ada tiga. Caranya ada tiga. Pertama, memecahkan syahwat. Bagaimana Ustaz memecahkan syahwat? Melawan nafsu. Melawan nafsu. Dilawan. Salah satu orang semaya paksa, bedul, kesokol, direm, cara minta nafsu. Dan aslinya ketika orang semaya, aslinya ketika orang masjid, aslinya ketika orang belajar, aslinya ketika orang baca Quran. Tapi caranya supaya sedikit demi sedikit mati ikut maka paksa lawan. Kata-kata Imam Abdullah Al-Haddad, karena memang karakter asli kita yang penyakit. Inna nafsa kaslan, nafsu kita yang karakter aslinya penyakit. Sakami, penyakit. Nah, jadi walian al-insan dalam ilmu khair, maka hendaklah manusia memaksa nafsunya untuk melakukan kebaikan. Wa illa, kalau tidak dipaksa, jawabu ila syarr, maka dia akan menarik seseorang tadi kepada berbuat jahat. Diannahu manqulatun alaih, karena karakter aslinya nafsu adalah dalam kejahatan. Itu karakter aslinya. Asli nafsu kita ada teh asal. Berbeda dengan akal. Kalau akal itu ketika diciptakan oleh Allah nyaman teh. Ketika ditanya mati. Nafsu kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa. Nanti itu nafsu. Itu asal buah. Allah menciptakan akal dan nafsu. Jadi akal ya, dari dulu ketika diciptakan oleh Allah, bertanya oleh Allah yang mati. Kalau akal ya, apakah itu aku? Oh, bukan. Nafsu mati, nyawa. Bukan manusia. Jadi caranya harus dipaksa. Walaupun dalam keadaan tidak ikhlas sekalipun, paksa ya repot. Yang penting dewi masalahnya ikhlas itu sekian, terus berjalan. Yang penting minta lu, hanyalah setelah begitu dia. Karena orang yang bisa itu karena terbiasa, kan macam dia ikhlas. Orang yang bisa itu karena terbiasa, nyalah ringan, jadi simpul lagi. Kalau kita terbiasa, simpul lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, cara menentukan nafsu tadi adalah menanggung beban. Menanggung beban artinya siap menjalani susahnya negeri. Siap menjalani susahnya ketika kita ngelawan tadi. Jadi negernya yo artinya ngewi ya. Bagaimana neger susah. Neger sama ibarat analogi ketika kita neger piring misalnya. Nah susah. Mending enak piring pada neger. Kayaknya nafsu itu seperti itu. Ketika dia melakukan kejahatan harus kita tegar. Walaupun yuk iya deh, cuma tak tegar. Nyasa ada tegar, dalam tegar nyasa yang ada gelap. Kalau kita dalam tegar, jadi harus siap menjalani susahnya. Susahnya tegar, yuk kita tidak melakukan perbuatan jahat. Jadi pertama dipaksa, yang kedua siap. Ya, neger susahnya melawan tadi. Yang ketiga minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta ilham
supaya ajak mengendalikan nafsu, karena nafsu itu punya Allah, yang bisa mengendalikannya hanya Allah. Allahumma a'inni ala nafsi, ya Allah tolonglah aku atas nafsu. Itu doa paling. Allahumma a'inni ala nafsi. Kalau kita zikir kita biasa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, salah satunya. Nah, kalau spesial untuk mengendalikan nafsu, pelurunya Allahumma a'inni ala nafsi, ya Allah tolonglah diri ya, untuk mengendalikan nafsu.